Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kedua ini kita akan belajar dan memahami bersama lagi mengenai materi cara mengupdate ataupun mendelete data pada suatu tabel di database. Oke, langsung saja kita buka exam, kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL sampai berwarna hijau, lalu kita tekan logo Windows dan huruf R pada keyboard sampai muncul jendela seperti ini, kemudian kita ketikkan cmd dan enter. Dan kita maximize. Nah, lalu kita mundur directory. Oke, sampai tersisa partisi C seperti ini. Kemudian kita ketikkan folder yang akan mengarah untuk mengakses terminal exam. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah bisa mengakses terminal exam kita. Jadi kita langsung saja login MySQL min-u root. Oke, kemudian kita masuk ke database yang telah kita buat, ataupun kita juga bisa membuat sebuah database baru dan tabel baru di dalamnya. Itu bisa juga, tapi untuk mempersingkat waktu kita gunakan saja database dan juga tabel yang telah kita buat pada video pertama. Oke, berarti kita masuk dulu di database yang telah kita buat pada video pertama, berarti use db perkuliahan. Oke, dan terlebih dahulu kita lihat tabel yang terdapat di dalamnya. Oke, inilah tabel yang dimana TBMHS ini telah kita buatkan juga bersama di database perkuliahan ini di video pertama. Oke, terlebih dahulu kita lihat isi dari tabel MHS itu seperti apa. Nah, select data keseluruhan, jadi tampilkan keseluruhan data dari tabel MHS. Oke, enter. Nah, inilah dia. Kita perhatikan dengan baik data-datanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengupdate data. Oke, mengupdate data di sini ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah mengupdate salah satu data di satu kolom. Nah, untuk opsi yang kedua itu mengupdate data sekaligus. Yang dimana misalnya Rona, selain Rona ini di alamat rumahnya bisa juga kita update, kode jurusannya juga bisa kita update. Nah, itu opsi yang kedua. Baik, kita mulai pada opsi yang pertama, mengupdate satu data saja pada satu kolom. Nah, untuk itu kita gunakan query update. Nah, setelah itu langsung kita tuliskan, setelah query update, kita tuliskan di tabel apa yang akan diupdate. Nah, ini TBMHS. Nah, update TBMHS, setelah itu kita enter. Nah, lalu kita ketikkan query set, yang dimana set inilah yang akan mengatur nantinya apa yang akan diupdatekan pada suatu data yang kita pilih. Oke, set. Misalnya kita coba update nama mahasiswanya Rona ini. Nah, jadi kita tuliskan dulu nama kolomnya. Nama kolomnya itu nama MHS. Kemudian, nah, yang Rona ini sebentar kita tuliskan. Nah, ini dia untuk set di kolom nama MHS. Isiannya di sini bukan kita isikan Rona, tetapi kita isikan nama yang akan kita update atau nama yang nantinya akan menggantikan nama si Rona ini. Nah, contohnya saja berarti nama MHS-nya itu saya pengen Rino seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, nanti di sini baru kita tuliskan Rona ini. Nah, berarti kita tentukan dengan pengkondisiannya where, yang dimana
nama Rino ini akan berganti di kolom nama MHS yang bernama Rona. Seperti ini. Oke, kemudian kita titik koma dan enter. Dan kita lihat hasilnya itu select from TB MHS. Inilah hasilnya. Kita lihat perbandingannya. Nah, sebelum diupdate namanya masih Rona. Nah, kemudian setelah kita update dari tabel MHS dengan nama yang ingin kita aturkan yaitu adalah Rino, yang dimana nama Rino ini akan menggantikan nama Rona yang berada di kolom nama MHS. Bisa kita lihat. Nama Rona sudah berganti menjadi nama Rino yang telah kita set, yang dimana nama Rona itu berada di kolom nama MHS. Nah, sehingga terganti menjadi Rino sesuai yang kita ketikkan query-nya di sini. Oke, dan bisa kita lihat walaupun namanya kita ganti Rona ini menjadi Rino, tapi untuk NIM, alamat, kode jurusan dan IPK-nya itu tidak akan terganti. Karena sesuai yang kita set di sini hanyalah nama mahasiswa. Maka hanya di kolom nama mahasiswa ini saja yang terupdate. Untuk di selain kolom nama mahasiswa seperti NIM, alamat, kode, dan IPK itu tidak akan ikut terganti. Oke, itu opsi yang pertama yaitu mengupdate satu data dalam satu kolom. Oke, sekarang kita masuk ke opsi yang kedua yaitu mengupdate beberapa data sekaligus. Nah, yang dimana lebih dari satu data dan juga lebih dari satu kolom. Misalnya saja si Nanang ini kita akan rubah. Oke, berarti masih query yang sama di pertama itu update TB MHS nama tabelnya. Kemudian kita set. Oke. Untuk setnya di sini berarti kita akan menuliskan keseluruhan kolom yang ada di sini. Mulai dari NIM-nya, kemudian nama mahasiswa, alamat rumahnya, kode jurusan, dan IPK. Baik, kita mulai pada bagian kolom yang pertama. Berarti set NIM. Nah, contohnya NIM-nya di sini saya pengen menjadi 22017. Kemudian kita pakaikan tanda koma sebagai pemisah. Koma. Nah, lalu di kolom kedua, nama MHS. Nama MHS-nya ini saya pengen menjadi nama saya saja, Uzlah. Kemudian kita koma lagi, masuk ke kolom selanjutnya yaitu alamat rumah. Nah, alamat underscore rumah sama dengan Jalan Perumuran 9. Oke. Setelah itu koma lagi dan nama kolom selanjutnya kode. Jurusannya itu adalah 122. Oke. Setelah itu koma lagi di kolom terakhir, nama kolom terakhirnya itu adalah IPK. Yang dimana IPK saya 365. Oke, setelah itu jangan langsung titik koma, tapi kita enter dulu untuk menentukan di mana lokasi yang akan kita setkan aturan-aturan ini. Mulai dari NIM-nya menjadi 22017, nama menjadi Uzlah, alamat menjadi Jalan Perkuburan, kode jurusan menjadi 122, dan IPK menjadi 3,65. Itu di mana kita akan setting pengaturan tersebut. Nah, berarti kita tuliskan query where, yang dimana sesuai seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengganti ini, bagian pertama ini. Berarti kita ambil saja set nama mahasiswa Nanang. Where nama mahasiswa. Nah, yang dimana lokasi penggantiannya itu berada di kolom nama MHS yang bernama Nanang. Kita langsung titik koma dan enter. Dan ada keterangannya bahwa sudah berhasil diupdate. Baik, kita langsung lihat lagi hasilnya. Select bintang from TB MHS. Ini hasilnya. Bisa kita lihat perbandingannya lagi.
Sebelum diupdate, masih tetap 12301 Nanang Jalan Baruga 121 3,7. Setelah kita update dari tabel mahasiswa, kemudian kita set atau kita atur NIM-nya menjadi 22017, nama menjadi Uzla, alamat menjadi Jalan Perkuburan, kode jurusan menjadi 122, IPK menjadi 3,65, yang dimana pengaturan set ini kita settingkan di kolom nama mahasiswa yang bernama Nanang. Dan kita lihat inilah hasilnya. NIM-nya menjadi 22017, nama Uzla, alamat Perkuburan 122 kodenya, dan IPK 3,65. Oke, itulah cara mengupdate data, baik yang mengupdate satu data ataupun mengupdate beberapa data sekaligus atau lebih dari satu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mendelete data. Nah, untuk mendelete data dia ini, contohnya kita pengen delete yang dudung ini ya. Berarti kita ketikkan saja lagi query delete. Nah, namun perbedaannya dengan update, untuk update dia itu langsung kita tuliskan nama tabelnya setelah query. Untuk delete, kita harus menambahkan query tambahannya setelah delete ini dengan perintah from. Kemudian kita tuliskanlah nama tabelnya. Jadi setelah delete ini tambahkan dulu perintah from, baru setelah from kita tuliskan nama tabelnya, tempat yang akan mau di delete datanya. Oke. Delete from tab tbmhs, kemudian kita enter. Nah, dia di sini tidak perlu kita pakai set seperti di update, tetapi dia untuk delete ini kita langsung tentukan saja pengkondisiannya, di mana kita akan menghapus suatu data pada tabel tersebut. Oke, contohnya seperti saya bilang tadi dudung, berarti where, langsung saja kita tuliskan where di kolom nama mahasiswa yang bernama dudung. Nah, itu. Kemudian titik koma, enter, dan berhasil. Menandakan bahwa sudah terdelete yang di kolom nama mahasiswa ini bernama dudung. Baik, kita langsung lihat hasilnya. Select from tbmhs dan kita lihat. Sebelum dihapus, masih ada nama dudung di bawah dadang ini. Setelah kita hapus, yaitu hapus dari tabel MHS, di mana yang dihapus itu berada di kolom nama MHS dudung. Nah, bisa kita lihat. Setelah dadang ini langsung Rani, tidak ada lagi nama dudung. Nah, berarti itu menandakan bahwa query yang kita telah buat sebelumnya berhasil dan berhasil menghapus kolom nama MHS yang bernama dudung. Jadi di kolom nama MHS ini tidak ada lagi yang bernama dudung karena telah kita hapus. Dan perlu kita ingat bahwa di mendelete data ini dia itu walaupun kita sudah tentukan pengkondisiannya hanya di kolom nama MHS yang bernama dudung, tetapi kolom yang lainnya itu akan mengikut yang sejajar dengan dudung ini, yang sebaris dengan si dudung ini. Baik itu NIM, alamatnya, kode jurusannya, dan IPK-nya itu juga akan ikut terhapus. Bisa kita lihat saja. 12309 di sini sudah tidak ada. Kemudian Jalan Saluyu tidak ada juga. Kodenya Jalan Saluyu, kode jurusan 121. Ya, 121 tidak ada juga. 299 juga, IPK-nya tidak ada. Nah, jadi untuk contoh delete data, dia itu akan mendelete satu kali sekaligus. Tidak seperti update. Update, kita masih bisa setting di kolom mana yang akan diupdate, dan hanya kolom itu yang berubah. Sementara delete, dia itu walaupun kita setting menghapusnya di satu kolom, tetapi kolom yang lainnya yang dimana datanya itu sejajar atau sebaris, ini maksudnya di kolom-kolom yang lain ini datanya sebaris dengan si dudung, maka itu pula akan ikut terhapus. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.